berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya absen dulu ya. Aisyah, Anissa, Arifah, Evina, Vika, Ira, Ika, Kamilatul, Kiki, Naila, Nur Hafifah, Nurul Karimah, Mila, Sabila, Sofinatul, Siva, Sri, Yeni, Zahra, Saskia. Oke, hadir semua ya. Oke, pada pertemuan kedua ini dalam materi mengelola kartu piutang kita akan membahas apa itu metode penghapusan piutang. Sebelum saya bahas metode penghapusan piutang, kita review dulu materi yang sudah dibahas kemarin tentang mengelola kartu piutang. Masih ingat ya tentunya ya? Ya. Oke, kita mulai mungkin dari Ira dulu. Apa sih pengertian dari piutang itu, Ira, yang kamu tahu? Piutang debitan. Oke, ya. Kenapa disebut piutang? Karena ada transaksi penjualan secara kredit. Betul. Sekarang jenisnya. Jenis piutang itu ada berapa, Anissa? Ada 3. Oke, ada 3. Apa saja, Anissa? Piutang dagang, piutang parcel, dan piutang lain-lain. Oke, ada 3. Ada piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Oke, sekarang sebelum kita masuk materi metode penghapusan piutang, silahkan dulu menurut kalian apakah piutang itu bisa dihapuskan. Jadi nanti bisa didiskusikan ya, kenapa piutang itu bisa dihapuskan. Sebelum masuk ke materi, silahkan bisa untuk mengerjakan soal pretest, waktunya 5 menit. Ada yang nggak bisa membuka Google Form-nya? Kuotanya mungkin ya, kalau habis ya bisa minta tolong temennya untuk tethering. Oke, silahkan bisa dilanjutkan untuk mengerjakan ya. Nggak bisa? Dipencet. Coba lihat. Bisa ya, dilanjutkan ya. Yang lainnya ada masalah? Enggak, oke.
Sudah selesai? Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Dua soal. Oke. Bisa dipercepat? Sudah? Oke. Kalau sudah, apa yang kalian kerjakan di soal pretest merupakan soal pengantar di materi metode penghapusan piutang. Setelah itu mari kita buat kelompok. Di sini ada 20 anak. Berarti ada yang 3 anak, ada yang satu kelompoknya itu 4 anak. Yuk mari kita buat kelompok dulu biar gampang ya. Ini kayak gini 3, terus ke belakang 4. Ya, sudah dibuat. Yuk kita buat. Dibuat kelompok dulu. Bisa duduk sesuai kelompoknya. Ini yang sebelah sini nggak ada ya, kelompoknya Anissa pindah sebelah sini aja ya, biar nggak menggerombol di situ. Oke, pindah ke situ aja yuk. Sudah dibuat kelompok, semuanya sudah dapat kelompok ya, nggak ada yang dikecilkan ya. Oke, setelah dibuat kelompok, kalian sudah dapat kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka LKPD yang kemarin sudah saya bagikan. LKPD-nya dibuka ya. Di situ ada permasalahan yang perlu kalian diskusikan. Bisa lihat dari misalkan kalian mau nambah literasi dari HP, boleh. Terus misalkan ngobrol dengan teman, diskusi dengan teman kalian juga boleh. Silahkan bisa didiskusikan. Nanti hasil dari diskusi kalian ditulis di lembar paling belakang. Setelah itu mari kita presentasikan. Yang maju satu kelompok 2 orang saja. Paham? Ya. Yuk didiskusikan masalah yang ada di LKPD. Silahkan kalian diskusikan, kemudian hasil diskusinya itu ditulis di lembar paling belakang. Mau berapa menit waktunya? 10. Oke, kita sepakat ya. Untuk diskusi waktunya 10 menit. Setelah itu kita presentasikan.
Ada yang punya masalah? Nggak bisa? Ada kendala untuk diskusi LKPD? Ada. Oke. Bisa dilihat ya, nanti misalkan kalian ambil literasi dari HP bisa ya, didiskusikan dari temenmu apa yang masalah yang ada di LKPD itu didiskusikan. Nanti hasilnya seperti apa bisa ditulis di belakang. Oke, waktunya sedikit lagi, sebentar lagi. Setelah itu kita mulai untuk presentasi. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke. Kalau seperti itu mau dari belakang atau dari depan yang presentasi? Depan aja ya. Ya, oke. Berarti dari kelompoknya Evina dulu yang presentasi hasil diskusi dari LKPD. Silakan maju ke depan dong. Siapa salah dua? Bukan salah satu ya, salah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 1 tentang permasalahan yang ada di LKPD. PT Abadi, PT Sakura, dan PT Jaya akan melakukan pelunasan piutang kepada PT Maju dikarenakan telah ditelusuri bahwa PT Maju tersebut mengalami kebakaran yang sangat hebat sehingga menyebabkan kebangkrutan dan pilot. Terus solusinya gimana dari permasalahan itu? Solusinya bahwa PT Abadi akan melakukan pelunasan piutang. Betul? Pelunasan piutang? Hasil diskusinya seperti itu? Oke. Silakan duduk terlebih dahulu ya. Kita dengerin hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Nanti saya akan evaluasi atau merangkum hasil diskusi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Yuk kelompoknya Ira sama Sofinatul yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan hasil kelompok kita. PT Abadi, PT Sakura, dan PT Jaya akan melakukan penghapusan kepada PT Maju berdasarkan kondisi di perusahaan. PT Maju telah mengalami kecelakaan yang tidak disengaja atau yang tidak diinginkan, mengalami kebakaran dan sebagainya. Oke. Sudah ya, nanti saya komentarnya sekalian aja kalau semua kelompok sudah maju. Ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil keputusan PT Abadi, PT Sakura, dan PT Jaya bisa melakukan penghapusan utang dengan PT Maju. Penghapusan utang yaitu tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi utang yang tidak dapat ditagih. Sudah? Bisa jadi salah satu bentuk kerugian yang dialami perusahaan. Pada umumnya ada dua metode yang lazim digunakan untuk melakukan penghapusan piutang, yaitu metode piutang langsung dan metode piutang tak langsung. Oke. Sudah selesai? Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Presentasi dari kelompok 4, kelompoknya Sabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diskusi dari kelompok kami. Dikarenakan PT Maju mengalami kebakaran pada pabriknya yang disebabkan karena adanya korsleting listrik. Hal ini menyebabkan kerusakan total dan kredit pada PT Maju, sehingga perusahaan yang memiliki piutang terhadap PT Maju melakukan penghapusan piutang. PT Adventi 10 juta, PT Sakura 25 juta, PT Jaya 16 juta. Ya sudah? Oke, terakhir kelompok 6, kelompoknya Anissa. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. PT Adventi, PT Sakura, dan PT Jaya akan melakukan penghapusan dan PT Maju atas terjadinya kebakaran yang dinyatakan baik. Sudah? Oke, duduk. Berarti apa yang sudah didiskusikan itu sudah dipresentasikan ke depan. Silakan bisa kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing saja. Sudah ya? Oke. Dari permasalahan yang tadi, sebuah perusahaan PT Maju pada tanggal 1 Januari 2023 yang terletak di Jalan Mataram nomor 25. Seluruh pabriknya mengalami kebakaran dan dinyatakan pilot. Sementara PT Maju mempunyai utang di beberapa perusahaan, diantaranya ada PT Abadi sebesar 10 juta, PT Sakura 25 juta, PT Jaya sebesar 15 juta. Dari permasalahan tersebut, apa yang akan dilakukan PT Abadi, PT Sakura, PT Jaya dalam menyikapi kondisi PT Maju? Dari beberapa hasil diskusi dari kelompok 1 sampai dengan 6, mungkin yang paling kurang tepat adalah kelompok 1, karena PT Abadi, PT Jaya, dan PT Sakura itu tidak akan mosok sing utang PT Maju yang mau melunasi PT Abadi. Wah, baik sekali ya kan? Jadi konsepnya tidak seperti itu ya. Kira-kira kalau saya punya utang sama kamu, mau nggak melunasi utang saya? Nah, itu yang digarisbawahi ya. Temenmu utang sama kamu, mau nggak kamu melunasi utangnya temenmu? Kira-kira seperti itu. Tetapi di dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya teori atau istilah penghapusan piutang. Itu dilakukan kalau kondisi perusahaan itu benar-benar bisa terjadi kena bencana. Tadi sudah dipaparkan ya, kalau di PT Maju itu dinyatakan pilot karena seluruh pabriknya terbakar. Habis nih, nggak ada sisa sama sekali, asetnya semuanya habis terbakar. Terus dinyatakan apa? Pilot karena nggak ada yang tersisa. Nah, itu baru dilakukan penghapusan piutang. Sama dengan di kehidupan sehari-hari, misalkan Ira punya utang sama Evina 100.000. Ira ini ternyata rumahnya misalkan kebanjiran, uangnya hanyut semua kena banjir. Kira-kira Evina itu karena berhati lembut ya, berhati lembut dan berhati baik, akhirnya apa Evina
banjir kayak omahe Ira. Terus misalkan terjadi gempa bumi atau apa, pemiliknya meninggal. Pemiliknya misalkan tiba-tiba meninggal, wah mau nagihnya sama siapa? Misalkan tidak punya anak, ya kan? Mau nagihnya sama siapa ini? Yaitu bisa saja dilakukan penghapusan piutang. Terus ada metode penghapusan piutang. Di situ ada langsung dan tak langsung. Yang langsung dalam metode ini perusahaan tidak perlu melakukan taksiran kerugian piutang. atas kerugian piutang. Bertanya. Ya, Kalau perusahaan itu biasanya menggunakan metode langsung atau tak langsung? oke. Kalau perusahaan, kita ngomong perusahaan, biasanya kalau perusahaannya skalanya besar, artinya misalkan sudah berbentuk PT, PT-nya cabangnya sudah di mana-mana, itu biasanya pakai metode penghapusan piutang langsung. Tetapi kalau misalkan perusahaannya masih misalkan skala home industri, misalkan kayak industri batik atau industri makanan ringan yang diproduksi di rumah-rumah, itu biasanya pakai metode penghapusan piutang langsung. Intinya itu gampang kalau perbedaannya itu. Kalau yang langsung itu dia itu apa namanya, langsung diakui sebagai kerugian. Misalkan Ira nggak bisa bayar, nggak bisa bayar piutang 100.000, ya udah langsung diakui sebagai kerugian piutang. Kayak nggak ada harapan lagi, tidak berharap Ira itu nanti di 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian itu Ira itu bisa bayar. Itu kalau di metode langsung dia tidak berharap sama sekali. Tapi kalau di tak langsung itu masih positive thinking, masih berharap kalau Ira itu nanti 1 bulan kemudian punya rezeki mau membayar. Itu intinya itu dulu. Jadi kalau misalkan yang tak langsung itu masih dicadangkan dulu, jadi cadangan dulu. Tetapi kalau yang langsung, ya langsung wis pokoknya. Kalau misalkan Ira nggak punya uang di sebulan maneh, mau 2 bulan lagi, mau 1 bulan lagi, Ira itu nggak bakal punya uang. Itu kalau yang langsung. Jelek ya. Yang namanya orang harusnya positif thinking, ya kan? Aisyah punya piutang nih, ya jangan mengunderestimate Aisyah, nggak bakal bayar utang. Itu insya Allah kita doakan yang baik-baik. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, Aisyah bisa punya uang. Amin. Itu seperti itu ya konsepnya ya. Terus kalau dari kelompok 1 tadi, kira-kira tahu kesalahannya enggak? Evina coba. Evina gimana? Harusnya solusinya itu menggunakan penghapusan piutang. Tadi kamu menyebutkannya pelunasan piutang. Maklum nggak Bu? Maklum. Kamu aja siang. Kak Evina sudah siang Bu. Kalau dari jawaban tadi itu kira-kira menurut kalian jawaban yang paling bagus kelompok yang mana? Kelompok yang mana? Tidak. Kita beri kelas kelompok 3. Ya, kelompok 3 itu kelompoknya merah. Oke. Mungkin bisa berdiri salah satu untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Apa kok jadi kelompok yang terbaik dari hasil diskusi tadi? Yuk mereka berdiri, mereka jangan duduk terus. Berdiri di situ aja. Kita dengarkan baik-baik. PT Sakura dan PT Jaya bisa melakukan penghapusan piutang terhadap PT Maju. Penghapusan piutang yaitu tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi piutang yang tidak dapat ditagih. Penghapusan piutang jadi salah satu bentuk kerugian yang dialami perusahaan. Pada umumnya ada 2 metode yang wajib digunakan untuk melakukan penghapusan piutang, yaitu metode langsung
Untuk yang dikerjakan yang soal pengetahuan terlebih dahulu ya. Ya. Gimana dok? Mau renangnya di mana? Mau yang mana? Terserah kalian aja tanya mau yang mana. Nah ya teman-temannya dikumpulkan lembar LKPD dan lembar aktivitas bisa dikumpulkan ke depan. Oke ya, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah kita capai hari ini bisa ditingkatkan lagi. Besok-besok lebih ditingkatkan lagi ya. Yang tadinya belum bisa biar cepat bisa. Yang kayak tadi kelompok 3 itu berarti dipertahankan lagi dan ditingkatkan lagi. Oke, salah satu bisa dipimpin buat berdoa dulu. Mau siapa? Meka? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy